Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazarina Wahid dari kelas 11 Asisten Keperawatan dari SMK Bina Tunggal Merdeka Putra Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan makan lewat NGT atau nasogastrictual. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada nampan, ada nirbekan atau beko, kemudian ada makanan atau minuman cair atau makanannya saring ya, ada minuman juga, kemudian ada squid NGT. Squid NGT biasanya 20 ml. Namun karena nih biasanya squid NGT itu ada ujung itu panjang, tetapi karena sedang tidak ada maka dibantu oleh squid yang ukuran kecil, ukuran 3 ml. Kemudian ada arteri clamp. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyumbat selang NGT. Oke, kemudian ada penutup needle. Ada needle yang fungsinya adalah untuk menutup NGT apabila selesai dilakukan. Kemudian ada selang NGT. Lalu bagaimana sih cara kita memberikan makanan secara enteral melalui selang NGT atau nasogastrictual? Caranya adalah pertama-tama sebelum kita melakukan tahap kerja, pastinya kita melakukan yaitu tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi kita harus kaji dulu pasiennya itu kenapa, keadaan umumnya bagaimana. Kemudian catat kita baca dulu catatan perawatan dan catatan medis dari pasien. Kemudian kita kaji perawatan apa yang harus dilakukan pada pasien dan keadaan umum dari pasien. Setelah sudah dibaca, sudah dicek, kemudian kita ke pasiennya, kita menghadap pasien, yaitu tahap orientasi. Pertama-tama kita harus kenalkan diri kita dahulu, kita tanyakan namanya siapa agar tidak salah pasien. Kemudian kita lihat keadaan umumnya, kita tanyakan kepada pasien bagaimana keadaannya gitu. Kemudian jelaskan maksud dan tujuan kedatangan Anda. Kemudian setelah maksud tujuan kita tanya apakah bersedia untuk melakukan tindakan ini. Maksudnya apa, biar apa? Apabila pasiennya menyetujui, maka kita dapat mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk pemberian makan melalui NGT. Jadi, kemudian kita ke tahap kerja ya guys. Kemudian perawat memasuki tahap kerja. Bagaimana tahap kerja dari perawat dalam pemasangan NGT? Pertama, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai handskun. Setelah dipakai handskun, pakai APD yang lain seperti masker dan apron. Jangan lupa pasien harus dalam keadaan semi-fowler agar makanan dapat mudah masuk. Kemudian bantu pasien untuk mencoba memasukkan selang NGT. Yaitu kalau misalkan susah, kita bisa suruh pasien untuk menelan. Kemudian kita bisa setelah masuk ke dalam saluran, setelah masuk ke dalam kita bisa cek lagi apakah itu sudah masuk ke dalam lambung atau malah masuk ke paru-paru. Kita bisa cek dengan cara ini masuk ya, ini sudah masuk. Yang hijau ini kita masukkan ke dalam air. Pastikan yang hijau ini sudah dalam keadaan tertutup agar tidak ada udara yang masuk. Kita cek ke dalam air apakah ada gelembung. Apabila ada gelembung, itu berarti menandakan selang NGT masuk ke dalam paru-paru. Apabila tidak ada gelembung, maka selang NGT masuk ke dalam lambung. Lalu cara kedua bisa juga menggunakan stetoskop. Kita cek apakah ada bunyi bluk. Kalau tidak ada, berarti berarti bisa jadi masuk ke dalam paru-paru. Tapi yang lebih efisien, yang lebih baik kita cek dulu ke dalam air, ya kan? Biar tidak salah. Kemudian setelah dibantu masukkan selang NGT dan masuk ke dalam lambung secara pas, kita masukkan squid NGT atau kateter tip-nya. Tapi kok karena ini tidak ada, karena squid NGT-nya kecil ujungnya, maka kita masukkan
skuit yang lebih kecil, yaitu yang 3 cc. Ya, kalau ini kan kecil ya ujungnya. Oke, kita masukkan. Sudah masuk, masih di selangnya masih di ini ya, selangnya masih ditekuk. Kalau misalkan tidak bisa ditekuk, bisa juga pakai anti klep. Tapi harus tepat di bawah ini, harus tepat berada di bawah yang hijau ini, di bawah ujung dari tuh atau selangnya. Kan? Di situ kita ambil nih, kita coba lihat apakah ada residunya. Tadi kan kita lihat nih, misalkan gini, kita dorong, sudah nih kita dorong, tarik. Apabila ada residu yang keluar, ini misalnya ini dilepas dulu. Habis itu, tadi kan sudah ditutup ya, tapi pas nanti ini sudah masuk kan? Ini dilepas saja. Di situ, kan? Habis itu kita tarik. Apakah masih ada residunya? Kita tarik pelan-pelan, kan? Nanti ada residu yang keluar. Kalau misalkan residunya hitam, jangan dilakukan pemberian makan melalui NGT. Habis itu, kemudian panggil dokter untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian ini kalau sudah dibuka, kalau misalkan tadi ada residunya masuk, dibersihkan dulu dengan air. Secukupnya. Tidak perlu banyak, sampai bersih. Dibersihkan dengan air. Tapi kalau misalkan tidak ada residu, tidak apa-apa, bisa lanjut melakukan tahap pemberian makan. Kemudian kita beri makan, kita buka ini. Ini masih dalam kondisi tertutup ya, selama masih dalam kondisi tertutup. Kemudian kita beri makan. Tadi tutupnya ini agar tidak bolak-balik, tutup buka, ininya dilepas, tapi disatukan dengan spina kecil. Jangan lupa ini ditaruh di atas anduk atau pelaknya. Jangan sampai ada udara yang masuk. Selesai, bilas dengan air bersih sekitar 25 sampai 30. Kalau misalkan ini sedang tidak dimasukkan makanan, apabila sudah selesai, ikat lagi atau ditekuk. Kemudian masukkan air sebanyak 25 sampai 30 cc untuk membersihkan selang NGT. Kemudian cuka. Setelah selesai selang NGT, tadi yang skuit ini jangan lupa ditekuk. Skuit tadi ditaruh di nirbeker. Kemudian tadi penutup needle-nya bisa digunakan sebagai penutup NGT juga. Bila sudah selesai, ini jangan dicabut karena selanjutnya akan diberi tindakan NGT lagi. Ini disampirkan ke samping pasien, tapi jangan membuat pasien susah melakukan mobilitas. Setelah selesai, rapikan peralatan yang harus ditaruh di nirbeker. Kemudian pasien dirapikan juga. Setelah itu kita tanya ke pasien, apakah sudah merasa kenyang, apakah sudah merasa baikan lagi, gitu. Apa yang tadi, kalau misalkan tadi lemes, sekarang jadi apakah sudah bertenaga lagi. Jangan lupa kasih pendidikan kesehatan kalau perlu, dan kasih tahu ke pasien kalau misalkan butuh bantuan nurse, bisa pencet tombol yang ada di sebelah kanan atau kiri pasien. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk pasang pilar. Habis itu jangan lupa didokumentasikan, ditulis hasilnya. Baik, begitu saja penjelasan dari saya mengenai pemberian makan melalui NGT. Semoga boleh dipahami. Terima kasih telah menonton.